Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ketika dia bersiap-siap berangkat, anjing ini ikut. Sepanjang jalan dilempari agar anjing itu pulang, tapi dia tetap mengikuti perjalanan. Singkat cerita, di tengah perjalanan, orang kaya ini berikut dengan rombongan diserang oleh penyamut, dirampok. Bodyguard yang dibayar, yang difasilitasi mencoba bertahan. Ketika mereka sudah tidak mampu lagi, akhirnya mereka selamatkan masing-masing sendiri. SMS. Selamat gugur masing-masing. Ditinggalkanlah orang kaya ini, dilucuti harta kekayaannya, lalu dia dibuang ke dalam sebuah sumur. Berangkat para perampok. Apa yang terjadi? Anjing yang dilempari sepanjang jalan tetap bertahan di tepi sumur sambil terus melolong. Sehingga lewatlah musafir berikutnya melintas dan mereka curiga melihat gelagat anjing. Mereka lihat ke dalam sumur, ternyata ada manusia di dalamnya dan diselamatkan. Apa kata manusia ini? Apa kata orang kaya ini? Manusia yang aku fasilitasi, yang aku berikan upah, aku berikan gaji, tapi dalam keadaan sulit saya ditinggalkan. Anjing yang saya lempari sepanjang jalan ternyata menemani sampai selesai. Fadlul kilab ala katsirin mimman labisa siyab. Maka kalau dimaki anjing kamu, itu pujian. Makanya kakek Nabi salah seorangnya bernama anjing, kilab. Bentuk jamak dari kata-kata kalbun. Kenapa? Saking setianya beliau menjaga negeri Mekah tersebut dari serangan orang-orang luar. Maka kalau disebut anjing, kita seharusnya bangga. Anjing kamu. Alhamdulillah. Yang marah kita kalau disebut babi, karena babi itu serakah. Ini proses interaksi. Maka diceritakanlah. Ini kedua-duanya adalah ayah dan ibu saya. Tapi karena kemaksiatan mereka kepada Allah, maka Allah ubah fisik mereka menjadi babi kedua-duanya. Ini ayah dan ibunya. Makanya Rasulullah berdoa kepada Allah Ta'ala agar kemaksiatan umatnya tidak disiksa oleh Allah di dunia. Andai kata kita disiksa oleh Allah di dunia, tidak ada yang meninggal dunia itu dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin ada yang wajahnya berubah menjadi keledai, ada yang berubah menjadi monyet, ada yang berubah jadi babi. Tapi Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah jangan engkau segerakan siksa umatku di dunia, biarlah di akhirat nanti. Itu pun di akhirat masih difasilitasi oleh Rasulullah dengan syafaat beliau. Apa yang terjadi? Dia berbakti kepada ayah dan ibunya, dan dia berhak untuk menjadi teman Nabi Musa di dalam surga. Maka setelah mendengar keterangan anak muda ini, baru Nabi Musa paham, patutlah engkau dipilih oleh Allah untuk menjadi temanku di surga. Anak muda itu penasaran, siapa Anda? Beliau katakan, saya adalah Musa. Ditanya lagi, Musa Bani Israel? Ya, saya Musa nabinya Bani Israel. Karena di zaman itu Nabi hanya terkenal di kalangan umatnya saja, tidak dikenal di tempat yang lain. Karena itulah Nabi Yunus ibnu Matta ketika beliau meninggalkan kaumnya untuk hijrah naik kapal laut, bahkan orang sekapal itu tidak ada yang kenal beliau sebagai Nabi. Padahal saya dari Cot Keung, saya berangkat ke Sabang, banyak yang di pelabuhan kenal saya sebagai Ustadz. Bayangkan, ini zaman dahulu. Maka apa yang menjadi pesan moral bagi kita? Saat kita menerapkan syariat Islam, tentu cita-cita terbesar kita adalah masuk surga. Dan cita-cita terbesar ahli surga adalah dia berkumpul bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya, kita tidak pernah diberikan arahan di dalam dakwah bahwa Islam itu bukan tentang salat. Salat di dalam Islam, salat fardu 5 waktu, itu seperti absen sidik jari bagi PNS, hanya sekedar untuk sah terima gaji. Salat fardu 5 waktu sehari semalam itu bukan ibadah. Ikhlas tidak ikhlas kerjakan. Kenapa? Karena itu untuk kita berterima kasih kepada Allah atas fasilitas diberikan oksigen untuk bernafas, diberikan makanan ketika lapar, diberikan minuman ketika haus. Tapi ibadah kita bukan itu. Maka saat ditanyakan oleh seorang sahabat Abu Musa al-Asy'ari kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul islami khairun? Dalam Islam perilaku apa yang paling utama? Apa jawaban beliau? Tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau berikan makan dan engkau ucapkan salam
engkau deklarasikan rasa aman. Kepada siapa? Ala man arafta, kepada orang yang engkau kenal, wa man lam ta'rif, dan orang yang tidak engkau kenal. Makanya di dalam Islam, proses memberi makan, proses memberikan rasa aman, itulah Islam yang sebenarnya. Tapi kita di Aceh sudah 25 tahun berjalan syariat Islam. Dalam kekayaan yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Tiba-tiba beberapa hari yang lalu saya dapat berita di media sosial. Ada anak kecil tidur terlunta-lunta di emperan toko seorang warga. Ada banyak anak yatim yang tidak mendapatkan perlakuan yang layak. Ada banyak warga miskin yang bahkan untuk makan sehari-hari saja susah. Tetapi luar biasanya masjidnya selalu penuh. Saf pertama luar biasa. Maka jangan kagum kepada orang yang begitu azan berkumandang sudah ada di masjid dan selalu di belakang imam. Lihat dulu tetangga di samping rumahnya. Ma'amana bi, kata Nabi. Tidak beriman kepadaku. Siapa? Membata syab'ana. Orang yang tidur malam dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Sedangkan tetangga di samping rumahnya lapar. Wa huwa ya'lamuhu, dan dia sadar. Dia tahu di samping rumahnya ada tetangga yang lapar. Dia tidur dalam keadaan kenyang tanpa bertanya apa yang bisa saya bantu. Maka sekalipun kita sholat berjamaah selalu saf pertama, enggak pernah tinggal takbiratul ihram bersama dengan imam. Jangankan untuk menjadi mukmin yang baik, bahkan keimanan kita dinafikan oleh Nabi. Ma'amana bi mambata syab'ana wajaruhu ila jambihi ja'i'. Tidak beriman kepadaku orang-orang yang di malam hari tidur dalam keadaan perut kenyang, melumpuh, menggerong-gerong, jod berhidung. Wajaruhu ila jambihi ja'i', sedangkan tetangga di samping rumahnya dalam keadaan lapar. Maka kemarin Idul Adha kita sembelih kurban. Maka jangan bangga dulu di kampung kita banyak kurban. Kalau kurban itu hanya untuk dibagi-bagi kepada orang sekampung saja. Sedangkan di Aceh ini, bahkan di Banda Aceh, masih ada kampung-kampung yang warga tidak pernah mengenal kurban kecuali namanya saja. Saya nggak tahu di Masjid Raya Baitur Rahman itu berapa ekor kurban yang disembelih. Seharusnya disembelih, tapi kawan-kawan di RRI nggak tahu lagi usah kata sembelih. Mereka sebut dipotong. Potong itu jalan juga dipotong. Di kaki juga dipotong, di telinga juga dipotong. Tapi sembelih itu khusus pada bagian leher. Zibahun yang banyak. Entah bagaimana hilang kosakata sembelih dalam kamus besar bahasa Indonesia menjadi kamus kecil bahasa Indonesia. Ini RRI harus saya ajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena saya dengar banyak iklannya itu yang merusak tata gramatika bahasa Indonesia. Saya capek belajar dari SD sampai sekarang, ternyata dirusak oleh mereka. Yang menyona RRI itu hadir kena uke. Kenapa? Sakit hati saya mendengar gramatika itu dirusak. Karena kami di pesantren belajar bahasa Arab sampai baris itu pun harus kami luruskan satu persatu. Agar tidak memberikan kesan dan pemahaman yang keliru. Bayangkan, sebatang pohon masih sebuah pohon di RRI. Ada iklan layanan iklan-iklan itu yang menyatakan seperti orang yang menanam sebuah pohon. Kalau pohon sebuah, lalu buah sebatang. Matro bertingkat nyan payah dapat tip dia. Nyan bak bineh belang pedang hidup kan tu. Ini cekung udah punya telah. Jadi kita harus peka terhadap hal-hal yang keliru ini. Ini persoalan kita. Ada kampung-kampung yang tidak mendapatkan kurban, tidak pernah mengenal kurban kecuali nama saja. Tapi kita kumpulkan kurban yang banyak, kita distribusikan. Maka apa yang terjadi? Sebanyak apapun kurban yang terkumpul, tetap pelaksanaannya itu sesuai dengan amanat proklamasi. Diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sehari selesai semua. Menumpuklah daging dalam jumlah yang sangat banyak. Benar, prioritasnya untuk orang miskin dulu. Diantarkan kupon ke warga-warga miskin. Pak, ada berapa anggota keluarga? Oh, saya dengan seorang istri, 3 orang anak. 1 kupon cukup. Jangan Pak, tambah lagi. 2 kupon cukup. Tambah lagi Pak. 3 kupon cukup. Cukup Pak. Saya tambah lagi kata panitia. Jangan lagi Pak, kulkas nggak muat. Karena kulkasnya 1 pintu refrigerator dengan freezer di dalamnya. Jadi akhirnya warga-warga miskin hanya terima 3 kupon. Dibagilah ke warga miskin 3 tumpuk.
Lalu tumpukan yang besar itu menuju ke mana? Mengalir ke rumah-rumah warga kaya yang di rumah mereka terdapat freezer khusus yang muat seekor gajah di dalamnya. Padahal orang miskin yang perlu makan daging, sedangkan orang kaya sudah dibatasi nggak boleh banyak makan daging. Kolesterol tinggi, darah tinggi, dan lain sebagainya. Maka pertanyaannya, ini sebenarnya kurban apa meripaya? Maka Allah berikan waktu 4 hari penyembelihan kurban. Mulai dari hari Nahar 10 Zulhijjah, hari Tasyrik 3 hari, 11, 12, 13. Kenapa disebut Tasyrik? Karena dulu sahabat-sahabat Nabi semangat berkurbannya luar biasa. Sampai yang miskin yang tidak mampu beli seekor kambing, tetap mereka jaga semangat Idul Adha dengan menyembelih seekor binatang dan menumpahkan darahnya ke bumi. Saya lupa sahabat ini, entah Ibnu Abbas, beliau katakan, saya tidak punya uang untuk membeli seekor kambing, maka saya jaga semangat dari ajaran Rasulullah, ma'amila benu adama yawma nahrin min amalin ahabbu ilallahi min iraqatid. Tidak ada sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang anak Adam di hari Nahar, di hari 10 Zulhijjah, di hari Raya Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah daripada menumpahkan darah. Tidak disebut jenis binatangnya, yang penting tumpah darah saja. Karena tidak sanggup beli unta, tidak sanggup beli sapi, tidak sanggup beli kambing, beliau beli seekor ayam jantan dan beliau sembelih untuk menumpahkan darahnya saja. Maka kalau kita merasa di Sukadamai ini, Sukadamai itu Sukaramai, Ramai, di sini Sukaramai. Di kampung Sukaramai ini misalnya ada kurban 100 ekor sapi, 10 ekor sapi dengan 100 ekor kambing. Itu sudah maksimal? Belum. Ideal pun belum. Karena Nabi setiap tahun kurban beliau minimal 2 ekor kambing. Bahkan pernah 1 tahun beliau kurban 100 ekor unta hanya untuk beliau saja. Masing-masing istri beliau punya kurban sendiri-sendiri. Maka kalau ingin menghitung kurban yang ideal, sebandingkan dengan jumlah kakak. Kalau di Sukaramai ini ada 1000 kakak, maka kurbannya sekurang-kurangnya idealnya adalah 1000 ekor kambing. Atau 100 ekor sapi dengan 300 ekor kambing. Mamanya mantang 10 buah lembu, 50 buah kambingnya, kenapa ya buah beli hasilnya? Ikim sahabat. Kenapa? Ini dulu. Maka ketika banyak kurban yang disembelih, tidak habis mereka konsumsi dalam sehari, dan tidak ada kulkas untuk menyimpan, apa yang mereka lakukan? Hari kedua, ketiga, dan keempat, daging itu mereka jemur di waktu pagi. Pagi ketika matahari terbit, itu disebut dengan syuruk. Maka ada sholat sunat syuruk ketika matahari terbit. Proses menjemur daging saat matahari terbit disebut dengan tasyrik. Maka kenapa disebut hari tasyrik? Hari-hari menjemur daging di waktu pagi. Maka apa kata Nabi? Ayyamut tasyriq, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrin. Hari-hari tasyrik itu adalah waktu untuk makan, untuk minum, dan untuk berzikir. Tapi ternyata selesai di hari pertama. Harusnya ada distribusi, disembelih sebagian hari pertama, sebagian hari kedua, sebagian hari ketiga, sebagian hari keempat. Agar 4 hari itu gema takbir saat kita sembelih kurban terasa dan fakir miskin berbahagia. Tapi harus ada infrastruktur sebelumnya, diliburkan Idul Adha 4 hari berturut-turut. Kita bagi. Ketika di kampung sudah cukup, kita antarkan kurban ke tempat lain. Tapi ada ketentuan kata para ulama, tidak boleh memindahkan kurban ke tempat lain. Apa yang tidak boleh? Ketika sapi dan kambingnya sudah ditambatkan di kampung Sukaramai, di blower, lewat orang-orang miskin kampung ini sudah menghitung-hitung, alhamdulillah le kerbun ganyo. Na lemo 20 boh, na kambing 50 boh. Sudah dihitung. Tiba di hari raya saat disembelih ternyata tinggal sapi 10 ekor lagi. Sedih hati mereka. Itu yang tidak boleh. Maka kalau kita ingin berkurban di kampung lain, jangan dibawa pulang kemari dulu. Langsung beli hewannya, antarkan ke kampung yang dituju. Kita cari kampung-kampung yang kira-kira tidak pernah ada kurban. Sekarang di Banda Aceh kita sedang bermasalah dengan lahan kuburan. Hidup susah, mati lebih susah lagi Banda Aceh. Makanya karena saya merasa susah di Banda Aceh, saya pindah ke wilayah Kota Madia Cekung. Saya KTP masih Banda Aceh, masih kampung Dai oleh Karing. Tapi tinggal di Cekung. Kenapa? Karena merasa sempit hidup di Banda Aceh, mahal tanah. Makanya saya jual tanah oleh Karing, saya pindah ke Cekung. Kalau nanti naik harga tanah Cekung, saya jual tanah Cekung, saya pindah ke Lembah Selawah. Kenapa? Yang penting tanah harus luas. Kita yang ada tanah luas cuma di Aceh Utara. Tanah luas.
Kita senang berdesak-desakan di tempat yang sempit. Kenapa? Ditanamkan di alam bawah sadar kita bahwa orang sukses itu rumahnya berjarak 5 menit dari Masjid Raya Baitur Rahman. Yang nanti kata Masjid Raya kakayaan. Lagi kamu tinggal cekung lagi urung tubuh. Padahal di negara-negara maju, orang kaya tidak tinggal di pusat kota. Yang tinggal di pusat kota itu buruh supaya dekat ke lapangan kerja. Orang-orang kaya tinggal di tengah-tengah hutan. Itu kawan saya yang pandai main bola, Cristiano Ronaldo. Kami bersahabat di Facebook. Rumahnya di tengah hutan. Ada helipad untuk helikopternya mendarat. Dia beli mobil-mobil mewah. Ferrari, Lamborghini, Maserati. Pokoknya yang II di ujungnya kecuali labi-labi. Yang penting dari rumahnya ke tempat kerja, dia bisa menikmati mobil itu. Ini kerja di kantor gubernur, rumah di Lamprit. Beli mobil 5.000 cc, turut-turut itu nggak terukan tuh. Nikmati hidup. Maka sekarang sudah ada jalan tol. Cari tanah di Janto Beluah-Luah. Yang geli sawahnya entah belah aja. Benar tanah 2 hektar apa begat rumah. Ini rumah, ini tak belah motor apa, tak sah ulai ikut dengan jalan ini. Beli tanah yang luas supaya jangan diambil oleh orang lain. Nyo hek temu perang di Aceh, awak agam merumput tanah 2 hektar apa yang pisah sertifikat tadi. Awak Cina henapa yang perang, ipat beli telawah habis dawaknya. Maaf. Maka beli tanah yang luas-luas. Andai kata terjadi Covid lagi, berlaku PSBB nggak bisa keluar. Enak. Ada rumah, ada pekarangan, kita bisa pelihara ternak, kita bisa tanam pohon. Ada sebuah pohon, bukan sebatang. Tak pula abak kaya, anda tu pupuk le kaya kurung dan tak pula pingkui kerap. Ini rumah be palut. Yang penting betul ngomong Masjid Raya. Ijak ke masjid yang najib. Maka yang rumah-rumahnya kecil yang di daerah Blower, nepu belum mau yo. Pinah cukup deh. Beli tanah yang luas-luas. Andai kata kurang penghasilan kita dari usaha, dari gaji, dari jualan, masih bisa beternak binatang. Blower pelihara manok dimaki oleh tetangga kita. Kenapa? Karena lahan kita sempit. Ini wacana ini yang harus kita kembangkan. Orang kaya itu luas lahannya, bukan banyak uangnya. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini yang kita lupakan, bahwa Islam mengajarkan akhlak yang tertinggi seorang muslim adalah ketika dia peduli kepada orang-orang yang di sekitarnya. Makanya kita ingin di Banda Aceh ini tamu-tamu yang datang itu terlayani dengan baik. Begitu kita bertemu dengan tamu yang melintas, kita udah makan Pak, yuk kita makan siang dulu. Maka sejarah kurban dari semangat Nabi Ibrahim untuk menjamu setiap orang yang beliau temui di Madinah, di Mekah dan yang beliau temui di Mesir. Asal ada tamu, yuk singgah ke rumah. Tidak ada yang beliau lewati dan beliau tidak bersedia makan siang kecuali ada tamu yang menemani. Sedangkan kita kalau masih ada tamu di rumah, kita belum mulai makan siang sampai tamunya pulang. Ini kita ubah paradigma. Makanya ada menawarkan makanan, dan itu perilaku yang paling utama. Memberikan rasa aman, itu perilaku yang paling utama. Maka kalau di Aceh ada semangat kenduri yang tinggi, persiapkan infrastruktur kenduri. Kalau kita benar-benar yakin ingin buat kenduri, maka fasilitasi jalanan kampung dan lorong-lorong kampung itu harus bisa berselisih kendaraan. Tapi ternyata jalanan kampung kita saking sempitnya, tidak bisa berselisih kendaraan. Kalau dipaksa, yang terjadi adalah selisih paham. Kenapa? Mekruh-keruh urataku, dah kalau yang turut, so yang maju. Ya, makanya jalan kampung itu harus lapang-lapang. Kalau saya jadi gubernur Aceh, itu anggaran 4 triliun yang saya kembalikan ke pusat, akan saya lapangkan jalan-jalan kampung tersebut. Supaya nikmat kita. Dulu orang tua kita ketika mengawinkan anak di rumahnya, tintat lintu truk rumah. Lewitnya, di blower lintu, ternyata intat lintu kedih nani. Mbak Yusriyah. Lam penurut, simpang 5. Bayangkan. Baik anda pegah gampung, baik terpegahan rumah, menggampung di depan. Maka seharusnya di kampung-kampung itu ada lapangan kosong yang terbuka lapang. Kalau ada warga-warga kita ingin buat kenduri, tidak sanggup sewa gedung, nggak bisa rapal karangannya sempit, bisa sewa lapangan kosong, pasang tenda, dan siap terima tamu. Itu harus terfikirkan. Makanya ke depan, pilih saya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kampanye kita pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat untuk sendiri dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.